Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman berada pada kondisi yang sehat dan terhindar jauh dari wabah penyakit apapun jenis dan bentuknya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kembali lagi kita bertemu melalui video ini, yaitu masih membahas tentang materi bahasa Inggris kelas 8 untuk bab 1. Sekarang kita akan membahas tentang indikator materi yang keempat setelah sebelumnya membahas 3 indikator materi pada bab 1. Nah, indikator materi yang keempat ini adalah asking and giving opinion atau meminta dan memberi pendapat. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai. Ini materi asking and giving opinion, maksudnya adalah meminta dan memberi pendapat. Asking itu artinya meminta, giving artinya memberi, opinion artinya pendapat, and ini artinya dan. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta pendapat kepada orang lain dan kemudian orang lain tersebut merespon dengan memberikan pendapatnya. Artinya ini nih, kita minta pendapat dengan orang lain. Nah, orang lain ngasih pendapat kepada kita. Nah, itu inti sederhana dari materi ini. Nah, caranya untuk meminta pendapat kepada orang lain bagaimana? Nah, ini dia. Cara meminta pendapat kepada orang lain bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Coba perhatikan nih. What do you think about? Misal, titik-titik ini bisa kalian isi option. Kalian mau nanya tentang apa? Misal tentang tas baru kalian. Atau kalian mau nanya tentang sepatu kalian. Nah, ini tinggal kalian ganti. Kalimatnya menjadi what do you think about my bag? Artinya menjadi apa pendapatmu tentang tasku? Nah, jadi sebentar. Nah, jadi yang titik-titik ini kalian bisa isi dengan apa yang kalian ingin tanyakan. Misal kalian ingin bertanya pendapat orang tentang kelas kalian. Nah, cukup ini kalian ganti dengan kelas berarti. About my class misalnya. Sama dengan yang di atas itu. Ini my bag bisa diganti kelas dan lain sebagainya. Nah, itu cara untuk mengisi titik-titik yang saya sediakan pada bagian rumpang atau titik-titik setelah kalimat meminta pendapat ini. Nah, ini sama artinya. What do you think about ini sama artinya. What is your opinion about sama juga artinya. What do you mind if sama juga artinya. Nah, ini sini ada artinya di samping. Tinggal dibaca ya. Nah, catatan ini adalah menjelaskan tentang titik-titik ini isinya bagaimana. Nah, kan ini sudah saya jelaskan ini. Nah, kalian isi sesuai dengan tema yang mau kalian bicarakan. Kalau kalian mau menanyakan tentang pendapat orang berhubungan dengan tas kalian, berarti ini diganti dengan atau tentang tas kalian. Nah, tadi kan isinya titik-titik tuh. Tadinya gini dia. Nah, sekarang kalian mau tanyakan tentang pendapat orang tentang tas kalian. Nah, cukup kalian ganti menjadi my bag. Nah, artinya tasku dan lain sebagainya. Itu maksudnya ya. Kemudian itu cara meminta pendapat orang. Nah, kemudian untuk memberikan pendapat, contohnya nih seperti yang ini nih. Kalau di atas kan meminta pendapat, kalau ini memberikan pendapat. Contoh ungkapan yang bisa kita gunakan ya ini nih. Nah, I think it is beautiful. Kupikir itu keren. Atau yang ini, in my opinion, your. Nah, tadi temanya di atas apa? Misalnya tas, maka titik-titik ini dikasih back. Nah, tas. Atau kita bicara tentang sepatu, maka titik-titik ini diganti dengan shoes. In my opinion, your shoes is great. Menurutku, nah sepatu ya, sepatumu bagus. Nah, ini maksudnya. Nah, kalau sudah begini, kan sudah terisi titik-titik tadi, tidak ada lagi titik-titik. Nah, titik-titik tadi saya jelaskan pada poin catatan di bawah ini nih. Ini penjelasannya. Nah, bisa kalian cek di sini. Nah, jelas ya. Sekarang ini contoh percakapannya. Contoh percakapannya yang pertama, si Ani minta pendapat si Ana dengan menggunakan kalimat what do you think about policy to learn at home. Kemudian si Ana jawab I think it is not really efficient. Kemudian Ani jawab lagi I do agree. Nah, ini contoh percakapan
meminta dan memberi pendapat. Ini meminta pendapat, ini memberi pendapat. Nah, ini persetujuan namanya. Nah, tugas kalian pada indikator terakhir di bab 1 ini adalah yang pertama, terjemahkan percakapan di atas ke dalam bahasa Indonesia. Ini, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini ya. Kemudian yang kedua, buatlah teks percakapan terdiri dari 3 orang tentang meminta dan memberi pendapat. Kalau ini kan hanya melibatkan Ani dan Ana, artinya hanya ada 2 orang. Dan tugas kalian adalah bikin teks percakapan meminta dan memberi pendapat yang melibatkan 3 orang. Berarti di sini kalian tambah satu lagi, misalnya Ando atau Andi atau Anti. Nah, percakapannya tentang memberi dan meminta pendapat. Nah, itu untuk pembahasan kita di indikator materi yang keempat pada bab 1. Kalau ada pertanyaan silahkan coret-coret kolom komentar atau WA pribadi atau WA ke grup kita. Saya akhiri, Nasrullah Fatun Karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.